Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi teman-teman semua. Di forum inspirasi kali ini, perkenalkan saya Ayu Rahma. Kali ini kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai calon legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan, daerah pemilihan Pamulang, Bapak Arif Rahman SM MM atau yang biasa dikenal dengan Bapak ARN. Selamat datang Bapak ARN. Terima kasih Mbak Ayu. Apa kabarnya nih Pak? Baik. Jadi gini Pak, ini kan kita mau ngajak teman-teman semua untuk lebih kenal Bapak lebih dalam lagi nih Pak nih. Nah Bapak untuk mencalonkan sebagai calon legislatif ini kira-kira program apa sih Pak yang Bapak tawarkan kepada kita nih warga-warga Tangerang Selatan nih, terutama di Pamulang Pak. Pasti kan berangkat dari keresahan warga nih Pak. Ya, kira-kira apa nih Pak program yang Bapak mau tawarkan sama teman-teman semua Pak? Ya, terima kasih Kak Ayu. Ya. Kalau bicara program calon legislatif DPRD Kota Tangsel untuk Dapil Pamulang, kalau dilihat program-programnya sudah ada semua dari dewan-dewan yang sudah jadi kan untuk periode 2019 kemarin sampai 2024 ini. Cuma saya mencoba sesuatu yang baru. Yang saya lihat bukan belum disentuh, tapi saya lihat ini banyak yang tidak menyentuh ini. Jadi programnya satu rumah satu usaha. Oh, luar biasa Pak. Gimana tuh Pak? Satu rumah satu usaha maksudnya Pak? Satu rumah satu usaha itu konsepnya setiap satu rumah memiliki satu usaha, satu orang aja minimal, begitu. Kenapa bukan pengusaha usaha dulu? Yang penting di dalam rumah itu betul-betul punya usaha, gitu Bu Ayu. Oh gitu, baik Pak, luar biasa ya Pak ya, saya dukung Pak. Ya. Ya karena di Tangerang Selatan ini kebetulan banyak sekali Pak, benar-benar usaha-usaha yang belum tersentuh Pak. Bahkan mengalami kesulitan untuk perizinan dan yang lain ya Pak ya. Kadang-kadang modal ada banyak yang gulung tikar dan lainnya itu karena mungkin mereka minim pengetahuan Pak di situ Pak. Seperti itu ya Pak ya kurang lebih. Nah untuk 2024 ini Pak untuk menjalankan program Bapak yang sangat luar biasa itu pasti kan butuh strategi pemenangan nih Pak nih. Iya. Pasti Bapak dan tim pasti sudah mempersiapkan itu nih Pak. Kira-kira apa sih Pak strategi yang Bapak gunakan nih Pak untuk meraih hati para teman-teman semua nih Pak? Iya. Jadi program satu rumah satu usaha ini kita lihat itu sebuah slogan, sebuah strategi, sebetulnya program kerja ya. Program kerja supaya apa? Dilaksanakan. Tapi program ini sebetulnya sudah dilaksanakan oleh kami. Kami kebetulan ada Forum Inspirasi Pojok ARN. Di sini kami sudah membina banyak masyarakat Pamulang. Bisa dilihat langsung nanti beberapa masyarakat mau melihat. Pertama, ini ada 4 level. Masyarakat yang benar-benar tidak punya usaha. Gitu. Di dalam sebuah rumah itu masyarakat tidak punya usaha. Beliau hanya sebatas lulus kuliah atau lulus SMA ya. Kalau SMA dia berhenti mencari kerja kan begitu. Setelah mencari kerja susah, akhirnya dia ya lebih baik di rumah kan begitu. Nah ini yang kita tawarkan. Nah ditawarkan itu bukan hanya sebatas tawaran. Kita ada sebuah sistem di sini, ada orangnya yang membimbing. Jadi satu orang ini dibimbing sama satu orang. Oh, di mentor sama ada mentornya. Ya, ada mentornya, kita ada tempatnya. Mungkin kami satu-satunya tempat yang gratis. Wah, luar biasa gratis. Ya, kita biasanya warga suka tuh Pak yang gratis-gratis Pak. Ini program yang nyata yang sudah dilakukan Forum Inspirasi Pojok ARN ya. Kita punya tim di sini. Pertama dibantu oleh ada tim saya namanya Mbak Amel. Mbak Amel, yang kedua Pak Michael, gitu kan, tim saya udah lama. Mbak Amel sama Pak Michael ini itu menyiapkan beberapa sumber daya manusia yang mumpuni yang bisa membimbing para setiap rumah itu, gitu. Dan itu bukan wajib, itu sudah dilaksanakan. Nanti program ini akan kita masukkan kalau saya terpilih menjadi anggota dewan. Mungkin lebih dikembangkan kali ya Pak, karena sudah berjalan luar biasa. Mungkin tahapnya seperti apa gitu kan ya. Pertama kita melihat, kita mungkin kalau saya lihat Pamulang itu 8 kelurahan, Mbak. 8 kelurahan. Setiap kelurahan di sini tercatat ada database-nya kan. Database-nya itu kita bisa melihat di kecamatan, di kelurahan, RT, RW gitu kan. Kita bisa didata mana rumah-rumah yang betul-betul di sana belum bekerja. Kita tawarkan, kita didik di kami gitu. Bagaimana caranya? Pertama,
setiap perubahan itu ada 2 pola pikir. Satu, maksud saya ada 2 perangkat. Perangkat satu pola pikir, yang kedua perangkat alat, begitu. Kalau kita lihat ini, setiap era itu kan ada yang ini yang berubah itu. Contoh gitu, waktu era berburu, siapa yang memimpin di sana, berarti ada 2 pola pikir nih. Pola pikirnya itu berburu, yang kedua bisa perangkatnya bagus, itu yang bisa bertahan hidup di sana gitu kan. Nah, lagi enak-enak zaman berburu nih, ada era bertani. Nah, era bertani ini otomatis yang tadinya nyaman tuh harus berubah. Ada dua pola juga sama nih. Polanya pola pikir sama perangkat. Alatnya beda kalau bertani kan. Berarti dia harus belajar lagi nih bagaimana pola pikir itu bukan era berburu nih, era bertani kan seperti itu. Udah enak-enak di zaman bertani. Datang era industri. Berarti harus berubah itu kan. Harus berubah. Apa yang berubah? Pola pikirnya industri. Kemudian alatnya juga kan perangkatnya beda gitu dengan perangkat pertanian. Lagi enak-enak gitu kan di zaman industri. Datang era teknologi informasi. Berarti harus berubah masyarakat itu kan. Apa yang berubah? Pola pikirnya, teknologi informasi, kemudian perangkatnya beda juga gitu. Nah, sekarang kita harus tahu sekarang eranya apa gitu kan. Ada yang bilang ini eranya era teknologi informasi, oke kan, seperti itu. Berarti masyarakat ini harus dibina dalam bidang seperti itu. Supaya apa? Supaya menjadi nanti pengusaha. Sebelum jadi pengusaha kan usaha dulu lah. Nah, yang kedua, setelah dikasih pola pikir dan perangkat, praktek ketiga. Harus praktek. Prakteknya di mana? Kita banyak relasi, bisa perusahaan, beda usaha, belajar dulu beliau ini. Jadi belajar dulu kepada pengusaha yang sudah jadi kan begitu. Setelah belajar ke pengusaha yang udah jadi, otomatis insya Allah pola pikirnya pasti berubah. Karena siapa kita hari ini, siapa kita besok pagi atau 5 tahun yang akan datang akan tampak dari buku-buku apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita menghabiskan waktu. Diri kita itu adalah cukup 5 berteman. Itu diri kita. Kita berteman hanya 5 orang terus-terusan kan. Sehari, 2 hari. Itu diri kita tuh nanti seperti teman kita. Makanya dari dia seperti itu, kita tarik menjadi bikin masuk ke perkumpulan pola pikir yang pengusaha ini. Itu masuk, biarin aja di sana digembleng. Dia belajar. Di mana wadahnya? Di kami. Forum Inspirasi Pojok ARN menyiapkan itu gitu kan. Mbak Amel, ada nanti Pak Michael, itu sudah lama bersama Forum Inspirasi Pojok ARN, sudah dibuktikan. Itu mudah-mudahan program Satu Rumah Satu Usaha ini bisa terwujud. Ya Mbak ya, masih di Pamulang. Jadi ada quote-nya tuh Pak. If you want to be a success, you must learn with the success man. Ya nggak sih? Jadi pinter buat teman-teman kalau untuk belajar sama orang-orang sukses. Nah, Pak RN menyediakan semua yang teman-teman butuhkan untuk menjadi entrepreneur. Ya nggak sih Pak? Ya. Jadi udah bukan zamannya lagi kita menyiapkan lapangan pekerjaan, tapi teman-teman harus belajar untuk bikin lapangan pekerjaan. Bukan begitu Pak ya? Betul. Nah, itu mungkin salah satu nanti yang akan Pak RN capai nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman insya Allah ingin menjadi seorang entrepreneur ya Pak ya, nanti bisa belajar di pojok ARN ya Pak ya. Wah, nanti di mana Pak lokasinya Pak? Ada di Pamulang Permai, ada, kemudian di Ciputat Timur juga ada. Di Pamulang Permai sama di Ciputat Timur teman-teman gitu ya. Nah, gini nih Pak, berangkat lagi nih Pak dari teman-teman di Tangerang Selatan Pak yang luar biasa variatif Pak pemikirannya, luar biasa juga pilihannya sekian banyak. Jadi kira-kira komunikasi apa sih Pak yang Bapak tempuh nih Pak, cara berkomunikasinya gimana nih Pak sama orang-orang ini untuk menyampaikan apa yang Bapak sampaikan ke kami hari ini nih Pak? Ya, cara komunikasi ya. Jadi cara komunikasi ini bagaimana masyarakat tersentuh sebetulnya itu sih. Bagaimana tersentuh sebetulnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Karena apa yang kita, jadi saya kemarin di podcast kemarin bicara ada inspirasi, ada motivasi. Inspirasi tidak pernah berani mengatakan kalau
belum melakukan. Kalau motivasi, berani mengatakan apa saja meskipun belum melakukan. Kita harus menginspirasi, Mbak. Kita menginspirasi bagaimana menyentuh. Nah, menginspirasi bagaimana? Kalau masyarakat pengen baik, ya kitanya harus baik kan begitu. Kalau masyarakat pengen ngikutin kita harus mendengar. Makanya telinga ini dua diciptakan Tuhan supaya kita banyak mendengar. Mendengar masyarakat seperti apa, ini satu kan, baru kita sampaikan ke atas. Seperti luar itu. Biasa ya teman-teman ya. Oke, Bapak ada lagi Pak mungkin yang mau disampaikan terakhir Pak buat teman-teman pemilih Pak? Ya. Sebentar lagi 14 Februari 2024. Itu. Saya pesan satu hal. Jangan golput, Mbak. Jangan golput, mari ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 supaya apa? Satu hal, sebetulnya bukan mencari yang terbaik, Mbak, bagi saya. Untuk pemilu itu bukan mencari yang terbaik, tapi mencegah orang yang tidak baik berkuasa. Wah, gitu saya dipotong jadi potongan TikTok itu. Bisa viral, Pak. Betul. Bagi saya seperti itu, Mbak. Ya, Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Pak ARN kunjungannya hari ini di Forum Inspirasi. Jangan lupa teman-teman datang 14 Februari ke tempat pemungutan suara. Jangan lupa pilih DPRD Kota Tangerang Selatan, daerah pemilihan 2, Pamulang, Bapak Arif Rahmanugraha SMMM. Nomor urut 2. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif sekali lagi. Salam inspirasi. Salam inspirasi.